Anda kembali menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam. Sepanjang Januari-Februari tahun ini ada 4 tindak kejahatan kepada tokoh agama. Aksi pelaku adalah dengan menyerang tokoh agama di rumah ibadah. Uniknya polisi menyebut pelaku mengidap gangguan jiwa. Apakah mungkin orang dengan gangguan jiwa bisa melakukan aksi kejahatan dalam tempo waktu berdekatan? Inilah Prime Talk, fenomena gila beraksi, usut tuntas teror terhadap tokoh agama. Aksi penyerangan terjadi di Gereja Santa Litwina Bedok, Desa Trihanggo, Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu 11 Februari 2018. Tragedi yang terjadi saat akan dilangsungkan perayaan misa ini melukai Romo Prier, 3 orang umat, dan seorang petugas kepolisian. Pelaku bernama Sulyono, warga Banyuwangi, Jawa Timur, berhasil dibekuk polisi. Kasus penyerangan lain juga terjadi pada 1 Februari 2018. Komandan Brigade Persatuan Islam Indonesia Persis Pusat, Ustadz Prawoto, dianiaya orang tak dikenal. Sempat menjalani perawatan, ia meninggal dunia akibat luka di bagian kepala dan tangan. Sebelumnya kejadian serupa menimpa Kiai Haji Emon Umar Basri, pengasuh pesantren Al-Hidayah Cicalengka, Bandung, pada 27 Januari 2018. Korban mengalami luka serius pada bagian hidung dan kepala akibat penganiayaan yang diduga dilakukan oleh penderita gangguan jiwa. Di Medan, Sumatera Barat, 28 Agustus 2016, Pastor Albert yang sedang memimpin misa kudus di Gereja Katolik Santo Yosef Medan diserang orang tak dikenal. Tindakan pelaku yang diduga terinspirasi aksi serupa di Prancis berhasil digagalkan oleh jemaat. Tim Liputan, Metro TV. Siapakah pelaku teror kepada pemuka agama? Kami undang juru bicara Mabes Polri, Kombes Pol Selamat Pribadi, pakar psikologi forensik Mas Reza Indragiri, serta Sekretaris Umum Pengurus Pusat Pagar Nusa NU Hasanuddin Wahid, dan nantinya juga akan bergabung mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Soleman Ponto. Bapak-bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Selamat, apa yang polisi dapatkan terkait investigasi penyerangan pemuka agama yang terjadi, yang kami catat di sini ada 4 karena memakan korban, begitu. Sejauh ini investigasinya seperti apa? Ya, polisi itu di dalam menyimpulkan sebuah perkara tentu sifatnya adalah ilmiah, kemudian yuridis. Kita tidak bisa berbicara soal kepentingan dan latar belakang. Semua harus sesuai dengan fakta dan bukti. Fakta dan bukti, beberapa orang mengatakan ini mantan teroris, fakta dan bukti bukanlah mantan teroris. Itu confirm ya, jadi mereka tidak ada yang masuk dalam jaringan teroris? Ya. Saya sempat komunikasi dengan Kabid Humas DIY, belum ada indikasi teroris. Kemudian saya sudah komunikasi dengan Kabid Humas Jawa Timur bahwa keterangan ahli itu sangat diperlukan, belum indikasinya adalah memang orang-orang yang tidak waras itu. Oke, jadi mengalami gangguan jiwa ini untuk kasus yang mana terutama? Ini kan banyak sekali yang terjadi. Kan tadi disebutkan ada 4. Ya. Ya. Kalau di DIY memang sudah jelas ada orang agak, kalau di Jawa Barat, agak waras. Kemudian yang di DIY itu normal-normal saja. Kemudian yang Jawa Timur masih ada indikasi gila. Oke, jadi yang di Jawa Barat ada indikasi gangguan jiwa juga. Saya langsung ke Mas Reza, mungkin atau tidak ada seseorang yang memiliki indikasi gangguan jiwa melakukan penyerangan khusus nih untuk pemuka agama? Saya tidak ingin masuk terlalu dalam, tidak terlalu teknis. Kenapa? Karena saya tidak ingin perbincangan ini kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku beserta para pendukung mereka untuk lolos dari jerat hukum. Persoalannya begini, teman-teman di kepolisian saya yakin sudah bekerja sangat keras, tapi kata-kata atau istilah yang dikemukakan ke publik adalah gangguan jiwa. Barusan Bapak mengatakan agak waras, tidak waras, dan seterusnya. Padahal sebelum Bapak katakan harus ilmiah. Nah, persoalannya dari kacamata ilmiah ini harus dispesifikkan gangguan jiwa jenis mana, gangguan kewarasan yang tipe apa.
Buku pintar di psikologi atau psikiatri yang bicara tentang abnormalitas psikologi manusia itu tebalnya segini. Kita harus tentukan satu-satunya diagnosis, satu-satunya label yang bisa kita kenakan kepada pelaku itu yang mana jenisnya. Pembedaan satu sama lain ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Untuk apa? Untuk menghindari agar seluruh pelaku tidak kemudian dengan seenaknya memanfaatkan pasal 44 KUHP. Pasal yang memberikan katakanlah pembebasan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan tetapi diketahui ternyata punya kondisi tidak waras. Nah tentu kita tidak ingin itu terjadi. Itu pertama. Yang kedua adalah andaikan pelaku memang memiliki gangguan kejiwaan jenis tertentu. Harus juga dipastikan apakah gangguan kejiwaannya itu berlangsung sebelum yang bersangkutan melancarkan kejahatan atau sesudah yang bersangkutan melancarkan kejahatan. Kalau ternyata gangguan jiwa itu tipe tertentu sudah diderita sebelum melakukan aksi kejahatan, masuk akal, ada unsur pemakluman di situ. Tapi kalau ternyata gangguan kejiwaannya baru muncul pasca yang bersangkutan melakukan penganiayaan terhadap pemuka agama, baik itu ulama maupun pendeta, maka sesungguhnya proses hukum tetap harus berjalan, tidak berhenti sampai pada gangguan jiwa. Oke, jadi ada klasifikasinya gitu. Jadi tidak bisa dibilang agak atau sepertinya waras atau tidak begitu. Silakan Pak, tanggapi Tapi Pak. sebetulnya itu bukan kesimpulan penyidik ya. Penyidik itu hanya menyampaikan secara ilmiah, itu adalah kesimpulan dari ahli yang melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan sesuai dengan pasal 1 KUHP butir 26 atau 28 KUHP. Itu keterangan ahli sangat diperlukan. Jadi polisi tidak mungkin gegabah menyampaikan ini waras, tidak waras atau apa. Semua spesifik harus ada keterangan ahli. Benar apa yang disampaikan oleh Mas Reza tadi, bahwa harus ilmiah, harus sesuai dengan hukum, dan harus sesuai dengan fakta yang terjadi. Jika analisanya memang ada gangguan kejiwaan itu, apakah memang memilih korbannya secara spesifik, Mas Reza? Saya tidak, sampai detik ini saya belum berpikiran bahwa kemudian aksi-aksi ini dengan pola yang relatif serupa, dengan sasaran yang setipe, walaupun tempatnya berbeda-beda, merupakan sebuah aksi yang terpisah satu sama lain. Saya bukan pakar intelijen, tapi teman-teman dari dunia intelijen mengatakan tidak mungkin ada kebetulan yang berlangsung 2 kali. Peristiwa yang sedang kita perbincangkan tidak hanya berlangsung 2 kali, tidak hanya 3 kali, sekian kali. Nah, dari apa yang ingin saya katakan sesungguhnya, apakah ada kemungkinan orang-orang yang sudah melakukan kejahatan dan dianggap punya gangguan jiwa ini sebatas operator di lapangan? Karena kalau mereka sebatas pelaku, eksekutor, atau apapun sebutan di lapangan, maka semestinya teman-teman di kepolisian saya yakin mampu membentangkan radar mereka lebih luas lagi untuk mencari tahu siapa gerangan mastermind-nya, siapa gerangan intelektual dadernya. Kalau ini dianggap sebagai sebuah teori konspirasi, saya ingin sanggah. Kenapa? Kita buka KUHP pasal 491. Pasal 491 KUHP mengatakan bahwa orang-orang yang sesungguhnya punya tanggung jawab untuk merawat, untuk menjaga, untuk membina orang-orang dengan gangguan jiwa, tapi kemudian melakukan pengabaian, melakukan penyepelean atau penelantaran sehingga orang gangguan jiwa tersebut melakukan kebahayaan, itu juga kena pidana. Pasal 491 KUHP mengirim pesan kepada kita bahwa jangan hanya berkutat pada orang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindakan berbahaya, tapi cari tahu siapa yang semestinya bertanggung jawab terhadap orang ini. Saya boleh menambahkan? Iya, silakan Pak. Untuk menjawab pertanyaan dari Mas Reza, Kapolri sudah memerintahkan beberapa tim untuk membackup para penyelidik dan penyidik yang ada di Jawa Timur, kemudian DIY maupun Jawa Barat. Langsung dengan cepat, kalau tidak salah yang memimpin adalah Irjen Gatot Edi, untuk memimpin tim-tim itu membackup apa yang terjadi. Pertanyaan Mas Reza terjawab, bagaimana motivasi, bagaimana fakta dan bukti, semua akan menjadi bagian dari tugas pokok dari tim-tim yang diturunkan ke bawah. Dan Presiden secara sudah perintah kepada Kapolri bahwa persoalan ini adalah persoalan serius. Polri harus bisa mengungkap. Oke, jadi memang ada laporan-laporan yang masuk juga selain adanya serangan-serangan yang kemarin ini. Ya. Bagaimana di kondisi di lapangan? Apakah memang ada upaya ancaman serupa atau seperti apa yang terjadi, Mas? Oke, sejak peristiwa pertama di Jawa Barat yang menyerang Kiai NU, kita di Pagar Nusa dan NU sudah melakukan deteksi dini. Kita melakukan penjagaan tertutup, apalagi para pesilat kita yang jumlahnya 3 juta itu sudah kita turunkan, Mbak, sejak seminggu yang lalu. Oke, ada laporan nggak ancaman? Laporannya yang pertama kita datangkan 4 hari yang lalu. Ini sudah kita simpan, tapi harus kita buka di sini. Laporan dari Kiai Abdus Salam Sohib di Den Anyar, di kampungnya Caimin itu. Jam 3 pagi ada perempuan bawa celurit teriak-teriak di samping rumahnya pengasuh pesantren.
Tiba-tiba kemudian pengasuh pesantren bilang ke satpam untuk segera itu diusir atau ditangkap gitu. Ketika ditangkap marah-marah, akhirnya digiring keluar desa. Itu 4 hari yang lalu. Kemudian semalam kita dapatkan dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, salah satu putra Kiai Al-Falah di Pelosok, yaitu Gus Kausar, itu adalah juga pengurus Pagar Nusa. Itu beliau juga menyatakan bahwa ada orang yang kemudian tidak jelas datang ke pesantren, kemudian nanyain ini foto siapa, ini kiai siapa gitu kan. Dan kalau itu dianggap meresahkan oleh pengurus, maka dipanggilkan aparat kepolisian. Diserahkan kepada aparat kepolisian 1 orang, yang lainnya itu masih didalami seperti apa, karena fungsi kami adalah menyerahkan itu kepada aparat kepolisian karena itu tugas polisional bukan di kita, tetapi kita kemudian menyerahkan ke polisi agar kemudian mendapatkan penanganan cukup. Tetapi itu yang kedua. Yang ketiga, laporan dari Banyumas dan beberapa daerah Jawa Tengah, mereka bertanya kepada kita, kenapa kok sudah mulai di medsos, berita lewat medsos, lewat WA group itu ada kemudian semacam nada ancaman-ancaman terhadap kiai-kiai pesantren dan sebagainya. Kalau kita lihat dari 3 laporan ini saja, Pak, dugaan kami bahwa itu pasti tidak ada yang by accident. Tidak ada yang by accident. Kita akan bahas lagi. Saya nggak menyatakan itu, tetapi ini tidak by accident. Kenapa? Kita punya pengalaman tahun 97, 98 dulu, NU sudah mengalami itu, pesantren mengalami itu, dan hari ini terjadi lagi. Saya ingin tanya Anda, bagaimana Anda melihat dari analisa Anda seperti apa, Mas Reza? Apakah fenomena orang gila menyerang tokoh agama adalah fenomena yang biasa atau memang ini lebih dari itu? Kalau kita bahas setelah jeda pariwara berikut ini.